Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UNJ, kembali lagi dalam podcast Universitas Negeri Jakarta. Bersama saya Jovita Elvira Putri dan rekan saya Ahmad Hilmi selaku Duta Universitas Negeri Jakarta yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Nah, dalam episode podcast kali ini kita akan membahas mengenai seorang guru gitu, karena bertepatan pada Hari Guru nih pada hari ini. Dan untuk narasumber kita telah kedatangan dua orang bisa dibilang luar biasa. Calon guru di masa depan. Wow. Kita udah kedatangan Kak Mia dan juga Kak Agnita. Ya. Oke, bagaimana nih Kak? Mungkin Kakak ini kan sebagai seorang mahasiswa PPG ya? Benar. PPG, Program Pendidikan Profesi Guru di UNJ. Sudah masuk di semester pertama sekarang ya. Benar. Mungkin boleh diceritain dulu gimana perasaannya jadi mahasiswa PPG di UNJ gitu. Perasaannya Kak. Silakan. Dari saya dulu ya. Iya, boleh. Boleh. Wah, bicara perasaan nih. Pertama mungkin karena saya dari daerah ya, dari Makassar, jadi ada perasaan terus harus merantau ke Jakarta, ada perasaan rindu sama kampung halaman, sama keluarga. Terus ketemu orang-orang di UNJ, ternyata teman-teman PPG juga banyak yang dari daerah. Jadi ya seneng sih dapat teman-teman yang ternyata perasaannya sama. Jadi di sisi lain ada yang sedih, ada yang juga menyenangkan. Kak Agni mungkin? Iya, sama sih ya kami ya. Jadi ada rasa sedih harus meninggalkan orang tua karena jujur orang tua saya sudah mulai memasuki usia yang bisa dibilang tua seperti itu, dan ada rasa kekhawatiran di situ. Cuman di sisi lainnya jujur seneng juga karena nggak semua orang punya kesempatan di mana kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu di PPG ini gitu. Betul. Terutama di UNJ nih ya. Soalnya ketemu dosen-dosen di UNJ ternyata keren. Jadi punya lingkungan baru. Lingkungan baru di Jakarta. Jadi belajar banyak ya kita benar. Kami ya. Oh iya, karena kan rantau ya. Iya, betul. Benar. Berarti culture shock juga ya di Jakarta. Culture shock banyak. Lagi aku kan yang dari luar Jawa, jadi kayak makanan, bahasa, banyak yang ternyata menurut aku bahasa Indonesianya di Makassar ini ternyata di Jakarta beda. Kalau culture shock saya itu lebih ke finansial sih. Karena jujur ya, saya ini kan S1-nya di Solo gitu kan. Di Solo Jogja itu kan bisa dibilang menjadi salah satu kota dengan yang terkenal murah-murah ya. Jadi di sana itu bisa nasi sayur 5.000, tapi di sini aduh jangan tanya. Iya. Kultur shocknya beli cilok 10.000, satunya 1.000 ternyata. Kalau di Solo berapa Kak? 500-an sekian. Perak. Iya. Di desa juga masih 500-an di Jepara. Lumayan culture shock banget sih kalau gitu kayak. Cuma kalau dari segi kayak bahasa dalam satu semester ini udah kerasa banget sih orang Jakartanya sih Kakak. Kakak udah enggak kelihatan ya. Alhamdulillah. Harus ganti Kak kata-kata kita. Iya. Harus pakai dialek Makassarnya. Belu menarik. Oke, mungkin aku sedikit penasaran nih karena memperingati Hari Guru juga ya. Gimana pandangan kakak-kakak nih memaknai Hari Guru? Oke. Jadi pandangan saya di mana kalau kita bilang ya guru itu adalah profesi yang bisa dibilang apa ya, cukup susah ya. Jadi tugasnya tidak cuma guru mengajar, nggak cuma mengajar. Kita juga bisa dibilang mendidik, jadi orang tua bagi siswa di sekolah, jadi psikolog, iya betul. Jadi polisi, aduh semua ya. Harus semua bisa jadi gitu dokter kan. Jadi bagaimana memaknai di Hari Guru ini tuh yang pastinya gimana caranya kita bisa refleksi kembali penerapan dari
dari saat ini kita sedang mengajar di PPL di sekolah gitu, pengabdian bisa dibilang. Jadi refleksi bagaimana metode pembelajaran itu tuh bisa lebih baik lagi seperti itu di Hari Guru ini gitu. Kalau dari kami ya mungkin? Karena memperingati Hari Guru itu juga menjadi bentuk penghargaan ya. Tapi saya berharap, maksudnya kalau misalnya ini hanya sebagai peringatan, itu mungkin tidak cukup. Tapi harus juga dari peringatan itu ada implementasi atau dalam penerapannya di dunia nyata gitu, guru lebih dihargai. Pasti. Kan sekarang banyak tuh. Nah, tadi kan Kak Agnita udah menyampaikan berat gitu ya tugas seorang guru. Itu juga sedikit disinggung sama kami ya bahwa guru masih perlu perhatian lebih gitu ya. Benar banget. Dengan berbagai hal-hal tersebut nih, kenapa masih mau atau termotivasi untuk menjadi seorang guru gitu? Apakah ada inspirasi atau inspirasinya untuk menjadi seorang guru? Gitu? Benar. Seperti yang kita ketahui, apalagi saya dan Kak Agni kan dari daerah. Nah, guru-guru di daerah tuh masih banyak yang gajinya itu di bawah UMR. Kalau saya sebut angka ya 300.000, bisa nggak dipakai hidup sebulan tuh. Nah, kalau teori yang pakai teori nih, kalau teorinya Ki Hajar Dewantara kan mengatakan bahwa anak itu harus dididik dari batin, pikiran, dan kelayakan hidup. Nah, orang yang mendidik anak ini juga seharusnya mendapatkan itu, batin. Berarti dia harus dihargai. Jangan apa-apa sedikit-sedikit salah, yang salah guru. Pikirannya dengan cara diberikan pelatihan atau seperti sekarang kita lagi PPG ini bentuk pemberian asupan pikiran, pengetahuan. Dan yang terakhir adalah kelayakan hidup. Nah, kelayakan hidup itu mungkin dari segi gaji gitu ya. Iya. Gitu. Jadi tertariknya jadi guru karena gaji? Enggak sih. Tapi bagaimana guru ini bisa mentransfer itu kesehatan batin, pikiran. Kalau di dalam kelas dia memikirkan bagaimana ya besok makannya gitu, ya kan? Jadi kelayakan hidup juga penting. Oke. Menarik. Oh ya, kalau saya kenapa tertarik jadi guru seperti itu ya? Karena jujur sebelum mengajar saya sudah mencoba berbagai banyak hal pekerjaan yang mungkin dari perusahaan, dari perkantoran, yayasan, IO, bahkan agensi sekalipun gitu kan. Dan satu-satunya pekerjaan yang menurut saya bisa saya nikmati lahir dan batin itu adalah menjadi guru. Jadi jujur setelah pengalaman bekerja gitu kan, tingkat kesetresan seorang guru itu berkurang. Menurut saya ini, bagi saya, dan belum tentu bagi teman-teman itu beda ya mungkin ya, lebih rendah daripada ketika kita kerja di kantor atau perusahaan. Karena ketika di sekolah kita ketemu anak-anak yang bisa menghibur, yang bisa membuat kita tuh ada semangat, motivasi buat mengajar lebih baik lagi gitu. Mereka mengadu aja tuh kita jadi kayak lucu, meskipun capek tapi kadang kayak itu yang bikin senang sih. Itu kayak quotes yang ini loh Kak, memilih pekerjaan yang capek tapi menyenangkan gitu. Betul, itu quotes yang tepat sih. Terus untuk yang menginspirasi nih, sosok menginspirasi saya itu adalah, boleh disebut ya namanya ya? Oke. Bu Rini, guru matematika saya di SMK Negeri 3 Jepara ya. Jadi beliau adalah salah satu guru yang menurut saya metode pembelajarannya ketika saya menjadi siswa di kelas beliau itu sangat-sangat luar biasa dan berkesan kayak gitu. Jadi saya punya motivasi, saya mau nih jadi guru seperti beliau seperti itu. Menarik banget ya motivasinya, inspirasinya dari guru sendiri juga. Dan juga alasannya tertarik lebih kepada dari dalam gitu ya, dari panggilan hati gitu. Ya, Jadi bukan sebagai pekerjaan yang lahiriah saja, tapi secara batinnya juga gitu ya. Aku juga tertarik banget tadi sama alasannya karena ketemu anak-anaknya. Padahal kan
bisa aja anak-anaknya bandel ya, Iya. susah diatur, tapi itu bukan tantangan ya untuk bukan. Kak Agnita. Itu malah yang dikangenin ya Kak ya. Iya Iya. enggak? Maksudnya ketika ada murid yang mohon maaf mungkin Cara pandang sih kayak cara pandangnya gimana. Iya, Itu cara memandang anak-anak bandel apa enggak itu iya, tergantung kitanya. Gimana cara ngadepinnya. Kan namanya anak-anak, mereka masih belajar proses Iya. kehidupan. Berbeda dengan kita orang dewasa yang sudah mengalami banyak masalah hidup. Iya, masalah hidup. Jadi sudah bisa memutuskan sendiri. Nah, kalau anak-anak itu apalagi kalau masih masa-masa remaja, SMP, SMA itu masih mengalami proses pencarian jati diri kan. Jadi mereka bisa saja mencari itu dengan melakukan kesalahan. Nah, itu masih perlu arahan. Jadi sebagai guru kita bagaimana cara memandang anak ini? Bandel itu karena apa? Dicari tahu dulu alasannya. Itu. Nah, ini satu rahasia ya buat teman-teman yang mungkin tertarik buat PPG. Boleh. Nah, di PPG itu ada mata kuliah yang mengajarkan kita buat memahami peserta didik. Nah, iya. Terus ada mata kuliah juga yang membuat kita ada teori namanya design thinking. Itu membuat kita berpikir bagaimana cara mendalami masalah siswa ini, tidak hanya melihat dari karakter siswa ini, tapi memang mencari tahu masalah besarnya apa. Jadi mungkin saja dia bandel, dia merokok itu bukan karena bandelnya, tapi ada masalah lain di rumah atau bagaimana sebelum ke sekolah. Tuh. Keren ya. Luar biasa. Keren banget ya Hilmi ya. Kan tadi ternyata siswa bandel susah diatur itu bukan merupakan tantangan ya. Bukan. Justru menjadi dikangenin. Betul, yang Gitu. dikangenin. Nah, kalau kayak gitu aku penasaran nih, kira-kira tantangannya apa nih sebagai mahasiswa PPG. Tapi tadi ini Kak, aku agak berbeda ya. Apa tuh? Bandel itu tantangan tapi bukan hambatan. Oh, Itu kan oke. berbeda. Ada lagi nih. Sorry ya Kak. Iya. Ada bahasa. Jadi Beda-beda tantangan tapi bukan hambatan. Betul. Jadi betul. tantangan kan harus dilalui, Harus dilalui. tapi bukan menjadi hambatan untuk berhenti gitu. Oke. Luar biasa. Tadi pertanyaannya Iya, balik lagi tadi kan udah sempat Tantangan. disinggung gitu sama Kamia di PPG ini di UNJ tadi ada belajar tentang design thinking, tentang memahami karakter siswa dan sebagainya. Kalau yang menjadi tantangan gitu sebagai mahasiswa PPG itu ada nggak sih Kak gitu? Siswa-siswanya nih. Tahu nggak sebagai kakak sebagai mahasiswa selama Oh. sedang menempuh pendidikan lagi di UNJ gitu ada yang tantangan nih menurut tantangan lain. Kak. Oke. Apa ya Kak? Kalau tantangan menurut saya pribadi nih, bagaimana cara kita mengimplementasikan teori dan praktek atau praktis ya secara praktis mengajar itu sendiri di dalam kelas, karena Benar. seperti yang kita tahu ya, ketika di kelas itu hal-hal yang mungkin kita di RPP itu sudah berencana sebaik mungkin menggunakan kondisinya. metode, iya, tapi kondisinya atau realitas yang sangat kompleks sekali gitu. Kita harus mengenali peserta didik kita, bagaimana latar belakang dari sosioekonominya dan juga istilahnya sosiokultural, budaya dan lain-lain gitu. Jadi itu menjadi sebuah tantangan bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang berkesan, yang inklusif dan juga holistik seperti itu. Itu sih, itu tantangannya. Kalau untuk tantangan non akademis atau non di luar pengajaran seperti itu ya Kak. Konteks Tentu tantangannya adalah seperti yang tadi saya bilang di sebelumnya gitu kan, kita dari daerah gitu harus merantau di Jakarta dengan finansial yang mohon maaf seadanya seperti itu, dan kita harus melewati hal tersebut sih, dan itu sebenarnya bukan tantangan yang harus dilewati gitu sih. Itu sih. Sama juga tantangannya tadi, bagaimana ilmu yang kita dapatkan di kelas itu bisa diimplementasikan di kelas di sekolah gitu. Bisa nggak kita nggak sekedar ngomong nih, tapi di sekolah memang diterapin yang seperti itu. Itu sih tantangannya. Mengimplementasikan yang udah dipelajari ketika nanti menjadi seorang guru gitu ya. Apalagi kan sekarang udah PPL, jadi udah ada gambaran gimana. Lagi kalau PPL-nya di sekolah yang kebetulan anak-anaknya mungkin dianggap bandel gitu.
saya tertarik lagi pengen balik ke yang dipelajari di PPG gitu ya. Tadi udah sempat beberapa hal yang dipelajarin. Kan kalau di sekarang ini udah semakin digitalisasi gitu ya, berbagai hal termasuk dalam pendidikan. Nah di PPG ini adakah pembelajaran yang mengarah ke pendidikan secara digital gitu Kak? Ada banget ya, ada banget. Seperti yang kita tahu ya, guru sekarang harus mengerti yang namanya keterampilan abad 21. Benar. Dan kita harus mengimplementasikan tersebut di kelas kita gitu. Dan menurut saya penting sekali ketika guru harus menyesuaikan di zaman serba teknologi ini. Jadi kita harus menggunakan media pembelajaran yang mungkin lebih interaktif dan juga media pembelajaran yang menarik bagi siswa serta mengandung unsur teknologi. Mungkin bisa melalui platform digital gitu, seperti zaman sekarang banyak ya di internet ya, dan saya rasa free gitu. Ada Kahoot, kemudian ada Nearpod, kemudian ada Socrative, kemudian ada Quizizz ya buat kuis-kuis, dan itu berbagai macam bentuknya. Jadi peserta didik itu tidak merasa terbebani ketika melihat media pembelajaran yang ditampilkan itu menarik gitu sih. Ada tambahan? Aku ada tambahan sedikit. Karena kan anak-anak zaman sekarang itu dikatakan bahwa mereka lahir dengan teknologi. Jadi sebagai guru kita harus mengikuti itu. Kemudian ini pemikiran lama tapi masih relate dengan sekarang. Jadi Ki Hajar Dewantara itu udah nyinggung bahwa anak-anak itu dididik dengan berdasarkan zamannya dan kodrat alamnya. Nah, kalau kodrat zaman itu yang sesuai kebutuhan zamannya. Nah, sekarang kita tahu bahwa kebutuhan zaman adalah teknologi. Jadi kita harus benar-benar melek teknologi. Luar biasa. Jadi saya sebagai siswa tuh paling suka sih kalau udah pakai Kahoot, Quizizz, kan? Walaupun sulit gitu tapi tetap asik gitu, kayak main game aja jadinya gitu. Saya suka sih kalau udah kayak gitu. Suasana belajarnya jadi lebih fun ya. Gak ada tekanan atau kayak susah nih gitu kayak. Sepertinya ada nih Gen Z. Kita gen apa nih? Milenial kayak juga. Iya kayaknya masuk Gen Z. Jadi buka umur. Aduh jangan. Ya memang ya kalau udah mengenai teknologi itu memang lebih fun gitu ya. Betul. Kalau udah pakai teknologi gitu. Sebagai mahasiswa ya, kalau misalnya menggunakan ajaran teknologi itu bakal lebih less pressure lah. Betul. Tadi sih saya dengar kakak sering mention Ki Hajar Dewantara gitu. Dan ternyata banyak banget nih ya hal yang masih relate dari yang disampaikan Ki Hajar dari dulu gitu. Mungkin ada pandangan lagi tambahan terkait perubahan gini kan, perubahan zaman, kita harus beradaptasi terus gitu. Mungkin pandangan dari kakak-kakak semua untuk menyikapi perubahan-perubahan ini terus dalam konteks pendidikan, kayak gimana sih seharusnya kita beradaptasi dalam dunia pendidikan, pengajaran dan sebagainya gitu Kak. Perubahan. Iya. Konteksnya nggak ke sana. Perubahan itu nggak bisa dipandang sebagai sesuatu yang negatif kalau misalnya perubahannya baik. Misalnya ya di dalam konteks pendidikan itu yang sering berubah adalah kurikulum. Nah, kurikulum yang sering berubah ini seringkali dianggap negatif. Tapi kan kalau misalnya perubahan itu justru menjadi lebih baik, kenapa tidak? Ya kan? Contohnya nih, dulu teman-teman mungkin pernah diajar sama guru yang cuma ceramah gitu. Pernah. Ini bukan salah ya, ini bukan salah. Tapi sekarang di PPG ini kita diajarin buat pembelajaran itu berpusat sama siswa, di mana siswa nggak cuma mendengar tapi juga melakukan aktivitas, mungkin juga bisa nonton video, jadi visual. Jadi apa sih namanya Kak? Inklusif ya, Inklusif. Berdiferensiasi.
Nah kalau kita ngomong soal kurikulum nih Kak ya, karena kurikulum kita istilahnya terkenal setiap menteri berubah, kurikulum juga berubah, ya kan? Terkenalnya kan seperti itu. Tapi ketika memang ada hal yang nggak sesuai, itu ketika saya melihat netizen ini atau mungkin masyarakat umum ini memandang yang disalahkan itu kurikulumnya, seperti itu. Yang dikambing hitamkan itu kurikulumnya. Padahal sebenarnya ketika kita sudah nih melewati masa di mana kita mengalami perubahan kurikulum sebanyak itu, seperti itu. Nah, tapi ada nggak perubahan signifikan terhadap pendidikan Indonesia? Nah, kita kan harus jadi tahu berarti yang salah bukan kurikulumnya, tapi kita tinjau lagi faktor-faktor lain. Apakah yang salah itu dari keprofesionalitasan guru dan juga mungkin ada faktor yang mempengaruhi entah itu kesejahteraan guru, kemudian juga memerdekakan peserta didiknya itu seberapa, seperti itu. Maksudnya jadi kurikulum itu tidak harus yang selalu disalahkan. Jadi kadang kan kumer gini UN dan lain-lain seperti itu ya. Jadi kayak menurut saya kurikulum tidak perlu disalahkan. Kita kembali lagi refleksi diri, apakah keprofesionalitasan kita sebagai guru itu sudah baik atau belum, keahlian kita sudah tepat atau belum. Jadi betul. Setuju banget sih Kak. Kan? Iya, mungkin kayak kurikulumnya sudah benar, mungkin cara implementasinya yang kurang tepat, mungkin kurang sesuai seperti kurikulum. Ada banyak yang belum paham. Iya, betul. Jadi miskonsepsi antara mastery learning tersebut gitu terhadap implementasi kumer di sekolah-sekolah gitu ketika di kelas. Dan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas guru tadi salah satunya dengan program pendidikan profesi guru. Betul sekali. Belajar banyak ya jujur, meskipun kita udah ada pengalaman mengajar. Iya benar. Jadi yang kemarin yang kita pikirkan itu ternyata udah ada teorinya, udah ada orang yang sebelumnya yang mikirin gimana caranya memahami siswa. Ternyata jauh-jauh hari Ki Hajar Dewantara pun notice lagi nih memikirkan itu. Masih relatable ya quotes dari Ki Hajar Dewantara. Luar biasa. Lagi ya, saya penasaran banyak banget. Sebenarnya saya banyak banget yang tanyakan saja Kak. Ini tadi nggak memberikan beban ke kalian, soalnya kalian kayak tarik nafas gitu. Apakah terasa berat? Cukup berat sebenarnya. Terasa berat menjadi guru ya. Untuk diulik gitu ya. Iya gitu. Terutama tadi nih aku cukup melek ya pas disinggung mengenai kesejahteraan guru. Juga ternyata penting ya untuk guru merasakan kesejahteraan agar bisa mengimplementasikan metode ajarnya dengan baik ya kepada siswa-siswinya. Menarik sekali. Kan itu nggak mungkin kalau dia masuk di kelas sudah memikirkan bagaimana cara ngajar anak. Jadi kalau misalnya ada beban ekonomi bisa jadi dia memikirkan hal lain. Betul. Jadi nggak total gitu. Manusiawi ya. Kalau itu. Kalau tadi kan kita udah bahas lebih kepada bagaimana seorang gurunya gitu dan sebagainya. Dari sempat juga mungkin dari segi sistem gitu ya, kurikulum dan sebagainya. Saya penasaran kalau pandangan untuk ke murid-muridnya gitu. Ada nggak sih sebenarnya harapannya untuk siswa-siswa tuh kayak pendidikan tuh bakal lebih maju lagi, lebih baik lagi kalau muridnya nih harapannya nih seperti ini dan seperti itu gitu. Ada nggak ya? Kriteria murid. Iya. Kriteria murid. Waduh, kita jujur saya sendiri tidak memandang mengkriteriakan atau mengkategorikan peserta didik ya. Karena sekali lagi manusia nggak ada yang sama gitu. Kita terlahir dengan karakter dan sifat berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi atau inklusif itu sendiri, menyesuaikan bagaimana kebutuhan spesifik dari siswa tersebut sendiri gitu sih. Kalau aku lebih ke ini sih Kak. Maksudnya memandang anak-anak itu kan anak-anak ya, masih butuh dibimbing. Jadi nggak memandang mereka berbeda. Pokoknya pandangannya sama-sama butuh diajar, sama-sama butuh dibimbing gitu.
Tadi aku tertarik juga nih sama tadi kan diferensiasi ya. Benar. Kan karena individual anak-anak tuh setiap anak-anak punya karakter yang berbeda, background berbeda, dan pastinya cara pendekatan yang juga berbeda-beda ya. Nah itu gimana sih cara kakak-kakak ini buat gimana menyampaikan materinya tuh tetap bisa diterima oleh macam-macam karakter siswanya ini? Oke. Jadi mungkin Dari segi apa dulu nih Kak? Dari segi cara belajarnya. Mungkin dari segi gaya belajarnya ya Kak ya. Jadi per anak itu kan punya gaya belajar yang berbeda-beda, mulai dari visual, kemudian auditory, kemudian juga kinestetik. Nah, bagaimana kita merancang pembelajaran tersebut itu agar bisa menyesuaikan gaya pembelajaran tersebut itu. Terus misalnya dengan cara ketiga karakter ini digabung dalam satu kelompok. Jadi mereka bisa saling mengisi kekurangan gitu. Itu sih kalau dalam bentuk diskusi karakter yang berbeda-beda ini bisa digabungin. Jadi yang auditoris jangan auditoris semua. Jadi gabungin auditoris, kinestetik dan visual gitu. Dan dengan mengetahui gaya belajar siswa juga kita bisa memberikan, misalnya hari ini kita visual nih. Sebentar setelah ini kita audio. Setelah itu ada aktivitas biar kinestetik juga beraktivitas. Jadi metode pembelajaran yang adaptif dan juga beragam gitu ya. Sebenarnya ini mudah sih diucapkan, tapi kalau diimplementasikan di dalam kelas agak butuh kerja keras ya Kak ya. Tantangan ya. Tantangan benar. Terus dari segi apa lagi ya Kak? Kalau tadi dari segi gaya belajar, terus dari segi apalagi kalau misalnya saya ya PPL-nya di sekolah yang ada anak berkebutuhan khusus. Jadi itu sih lebih caranya biasanya mereka ya jangan dipaksakan untuk sama dengan anak-anak yang normal. Mereka harus dikasih yang sesuai dengan kemampuan mereka. Gitu aja sih. Betul banget. Aku setuju banget yang Setuju banget, aku suka banget sih dari jawaban Kamia, Kak Agnita. Dari semuanya itu kayak apapun kondisinya, maksudnya baik kurikulum kah maupun siswanya, kakak-kakak ini tuh selalu kayak dari kitanya gitu, bukan dari mereka ya, maupun gimana nggak masalah gitu. Pokoknya kita sebagai guru harus bisa memberikan yang terbaik untuk masa depan kita gitu, untuk murid-muridnya gitu sih. Iya benar, karena kan mau bagaimanapun kan anak-anak yang punya masa depan. Saya mah umurnya mungkin bisa sampai 10 tahun selesai. Anak-anak nanti 20 tahun ke depan, apalagi untuk Indonesia Emas 2045 mereka akan menjadi pemimpin di masa depan. Mereka akan jadi sosok di masa depan yang mungkin berpengaruh. Jadi kita harus mulai dari sekarang gitu. Aku yakin sih kalau aku sama kamu diajar sama Kak Mia kan, Agnita guru favorit kita nih. Iya. Mau kembali? Atau udah mahasiswa jadi dosen nanti Kak Kayana. Amin. Semuanya diaminin. Yang baik-baik ya. Amin, yang baik-baik. Iya, suka banget aku sama jawaban-jawaban Kak Kaya. Mungkin kita udah sampai di pertanyaan terakhir nih Kak. Gak terasa. Iya. Gak terasa ya. Untuk terakhir ini mungkin bisa disampaikan pesan-pesan dari Kamia dan Kak Agnita untuk guru-guru yang ada di Indonesia dan juga harapannya untuk pendidikan di Indonesia gitu. Saya dulu. Oke, kamu. Iya. Pesan untuk Hari Guru, untuk para guru-guru Indonesia yang hebat gitu ya. Pesan saya itu simple. Sehat-sehat, Ibu, Bapak guru, di zaman dimana banyak orang yang menyudutkan profesi kita sebagai guru seperti itu ya. Kemudian saya ingat kata Profesor Cahyo almarhum yang di Solo dulu pernah bilang bahwa yang membedakan guru itu adalah dia mengimplementasikan 3 hal. Jadi ada 3 hal nih. Yang pertama yaitu head
atau kepala ya, di mana guru itu bisa memikirkan bagaimana caranya metode pembelajaran yang efektif untuk di kelasnya dengan perbedaan siswa yang beragam gitu. Kemudian hal kedua yaitu ada hand yang dimana melambangkan itu kerja keras. Jadi kalau guru nggak mau kerja keras ya itu bukan guru gitu. Jadi kita memang harus kerja keras, gimana caranya apa yang kita sampaikan kepada murid itu bisa berkesan dan menjadi pemahaman yang bermakna gitu bagi peserta didik itu sendiri. Kemudian hal yang terakhir yaitu heart ya. Jadi ini yang membedakan guru dengan AI. Nggak bisa, iya bener. Iya kan, nggak bisa yang namanya AI itu menggantikan sosok seorang guru. Iya, karena apa? Kita itu mengajar dengan ketulusan, emosi, nilai moral itu yang tidak selamanya tidak bisa didapatkan di AI. Benar. Gitu. Jadi kalau ada yang kurang nih dari 3H itu bukan guru. Itu sih yang selalu jadi landasan saya menjadi guru gitu. Itu. Aku pesannya ke guru-guru, Bapak Ibu guru, semoga sehat-sehat sama Agni, semangat karena profesi kita itu bukan cuma berdampak di dunia tapi insya Allah di akhirat. Amin. Terus untuk pendidikan Indonesia tidak ada yang lebih indah dibanding pendidikan yang cerah di masa depan. Cukup. Keren banget. Luar biasa sekali ya tadi ya, tersentuh banget ya sebagai mahasiswa. Luar biasa. Jadi ngajar kita ya Kak ya? Boleh. Baik, makasih banyak Kak Agnita, Kamia untuk waktunya hari ini. Semoga semua yang disampaikan pada hari ini bisa menjadi salah satu faktor mendorong kemajuannya pendidikan di Indonesia. Amin. Kasih Kak Mia dan Kak Agnita. Ya, terima kasih ya. Ilmi dan Jo. Iya. Maaf ketika kita ada salah kata atau mungkin salah sikap gitu kan di podcast kali ini. Gak ada sih, luar biasa semuanya. Salah banget lah, heart touching ya. Emang kalau guru tuh bicara hati. Iya, langsung kena ya. Bentar ngobrolnya nih. Udah sayang. Luar biasa. Baik, silakan Jo. Itu dia tadi podcast mengenai Hari Guru kita pada hari ini. Baik, sebelum kita tutup, saya Jovita Alvera Putri dan rekan saya Ahmad Hilmi selaku Duta Universitas Negeri Jakarta pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.